Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam, Kak. wabarakatuh. Malam, Malam, Kak. Kak. Oke, kita lanjutin praktikum kita kali ini, praktikum ke-6 berarti ya. Untuk malam ini yang menyampaikan materi atau yang memandu praktikum kali ini itu Kak Anggi. Jadi untuk Kak Anggi dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suaranya jelas nggak? Halo? Jelas kok, Kak. Jelas Kak. Oke. Kirain kecil. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Silakan buka NetBeans-nya masing-masing. Jadi materi kita malam ini lumayan banyak ya, karena kemarin kan bahas soal, terus bahas soal lagi. Jadi kayak ketinggalan banyak juga dari materi Pak Didik. Ya, sekalian ngejar juga. Jadi yang pertama bakal kita bahas itu input ya. Kan kemarin udah diajarin ya kalau nggak salah di pertemuan pertama input pakai scanner sama Kak Bintang. Untuk pertemuan kali ini kita bakal bahas input dengan J-Option Pen tepatnya. Itu mungkin udah diajarin juga sama Pak Didik. Mungkin saya juga kurang tahu. Jadi sebentar. Oke, jadi untuk J-Option Pen sendiri itu salah satu cara input ya di Java. Caranya itu kita bisa masukin sebuah inputan sama ya, inputan ke dalam sebuah variabel. Misalkan kita buat di sini string nama. Oh ya, ini kekecilan nggak? Butuh di zoom lagi atau enggak? Boleh, Kak, di zoom lagi, Kak. Oke, segini gimana? Udah, Kak. Cukup, Kak. Oke. Jadi kan kayak biasa kita deklarasikan sebuah variabel tipe data string sini dengan nama variabelnya nama sini saya buat. Terus itu di sini kita pakaiin J-Option Pen. Nah, J-Option Pen ini dia harus mengimport di ini namanya Java Swing J-Option Pen. Kalau pengen gunain kita harus import ini. Sama kayak kita ngegunain scanner. Kalau kita gunain scanner kan kita harus import juga ya scannernya. Nah, J-Option Pen juga. Nah, di J-Option Pen ini ada banyak ya yang bisa kita pakai. Di sini yang bakal saya jelasin hanya input dan message-nya aja. Jadi di sini salah satunya ada objek, terus di sini parameternya ada objek, terus ini ada komponen dan ada objek, terus ada objek all di sini, terus itu ada string. Ini nanti bakal saya jelasin satu-satu. Jadi misalkan di sini ada objek aja gitu ya. Kalau objek aja, anggaplah sini saya mau buat hello atau nama aja deh. Nama saya. Ini. Jadi kalau kayak gini dia bakal nginputin ya ini. Jadi isi dari nama saya adalah ini gitu. Atau misalkan sini nama saya. Kalau misalkan ini di running, bakal munculin nama saya di sini untuk inputnya bisa ditambahin di. Jadi J-Option Pen itu kita nggak masukin inputan di terminal ini, tapi ada sebuah jendela lagi gitu untuk masukin inputnya. Misalkan ini ada nama saya dibuat di sini, terus kita nginputin sesuatu di dalam box ini. Nah, kan variabel tadi kita deklarasiin nama. Nah, setelah kita masukin ini, itu nama Anggi ini bakal masuk ke variabel nama. Jadi kayak gitu. Nah, contohnya ini juga bisa langsung kita outputin gitu ya dengan sistem output println. Bahkan kita langsung masukin nama di sini.
Jadi setelah kita running, misalkan seperti ini, terus saya masukkan Anggi. Nah, di sininya bakal muncul ya, dari variabel namanya, apa yang kita inputin dari JOptionPen yang langsung objek ini. Terus untuk JOptionPen sendiri masih ada lagi ya, yang lain di show input dialognya. Di sini ada komponen, jadi komponennya bisa diisi antara null atau this gitu. Biasanya sih yang kita pakai null, ini sama kayak tadi ya, yang lebihnya dia tinggal kasih null di sini. Terus yang ininya ya misalkan nama saya tadi. Kalau kita running, ya hasilnya masih sama aja ya kayak tadi. Ini. Terus ada lagi yang lain, itu oke-nya mending dibuat satu-satu aja atau nggak gini-gini kayaknya. Nah, selanjutnya di sini ada show input dialog dengan objek O dan objek OL di sini. Jadi ini maksudnya gimana? Jadi misalkan saya buat nama saya tadi di sini, dan untuk yang objek OL ini lebih kayak default gitu. Jadi misalkan saya udah masukin namanya Anggi gitu di sini. Jadi kalau kita running, nah dia bakal langsung ada default gitu ya di sini. Udah langsung bisa kita okein. Jadi nanti isi dari variabel namanya adalah ini. Jadi kalau misalkan default ini mau kita ganti juga bisa. Misalkan saya mau ganti Tamara. Kayak misalkan kalian inputin biasalah, kalau mau login sesuatu, terus ada nama, ada email, dan lain-lain, itu kayak ada defaultnya gitu, ada isinya. Itu untuk ini adalah objek O dan ini adalah objek OL tadi. Nah, yang selanjutnya itu di sini ada, ini sama ya kayak tadi, yang sebelumnya, dia cuman ada tambahan komponen, ini bisa kalian isiin null. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada komponen, ada objek O, ada string, dan ada integer i. Jadi apa sih maksudnya ini? Komponen bisa kalian kasih null, terus argumen tadi, ini ya seperti ini, misalkan nama saya, kalau kita buat gini aja biar lebih rapi. Nah, siapa nama Anda, misalkan seperti ini. Terus untuk string ini, itu kayak, tadi kan ada sebuah kotak gitu ya, kotak dialog gitu. Terus itu dia punya judul gitu di atasnya. Nah, judulnya kita masukin sini, misalkan nama. Nah, terus angka ini tuh jadi ada 3 gitu ya. Kalau nggak salah 3 atau 4 gitu. Jadi kalau untuk 0 itu kayak error message gitu. Error message, terus yang selanjutnya itu 1 adalah 1 itu kayak information message. Terus ini message itu tulisannya gini deh, message gini ya. Itu yang selanjutnya adalah kalau 2 itu kayak warning, terus yang ketiga itu baru question ya. Question. Jadi kalau misalkan ini kan pertanyaan, jadi kita bisa isi ini dengan 3. Kalau kita running, nah jadi tadi string yang ini, nama, itu bakal jadi judul dari kotak inputnya ini. Terus 3, dia bakal ngubah icon yang di sini, itu tanda tanya. Karena 3 itu adalah question. Terus tuh siapa nama Anda, itu masuknya ke sini. Kurang lebih kayak gini. Seperti itu. Terus untuk menampilkan, kan kita ini nampilinnya dengan sistem auto-println gitu ya, jadi masuknya ke sini. Bisa juga kita nampilinnya dengan JOptionPen. Dengan JOptionPen kita
bisa langsung ketik di sini goption name dot show Nah, di sini ada show message dialog. Di sini juga ada macam-macam ya, sama kayak tadi. Ini ada komponen sama kayak tadi, kita isi null. Terus ini ada objek. Objek itu ya kayak kita apa yang mau diisi, kayak deskripsinya gitu. Nah, misalkan kita mau pakai ini gitu ya, null. Terus ini adalah ini apa tadi? Ini tadi kayaknya kayak nulis nama saya adalah terus ini saya plus dengan nama, terus di sini itu kayaknya sih nama ini, terus kalau misalkan ini sebuah information message saya tulis dengan 1 gitu ya. Kalau misalkan di running kita coba dulu, namanya adalah Anggi. Nah, kita oke. Nah, dia bakal ini harusnya ada spasi ya, dia akan munculin ini nama kayak nama ininya. Terus ini berupa information message karena dia 1. Terus isi dari ini kita ada di sini. Oke, untuk ini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Masih ada yang lain sih sebenarnya, ini mesti jelasin. Ini dulu ada yang mau ditanyain? Kak, izin bertanya Ya. Kak. Ya. Untuk nulnya untuk apa ya Kak? Null ini sebuah komponen ya, jadi ini kan dia ada template-nya gitu ya. Kayak misalkan saya tadi buat di option pane gini. Ini kan kayak banyak. Gini aja. Nah, ini kan banyak nih ya. Kalau misalkan kalian mau langsung munculin sesuatu ya bisa pakai langsung objek gitu, nggak usah pakai null gini. Tapi dia tuh ada, kan nggak bisa kayak sembarangan gitu ya, atau terserah-terserah gitu. Jadi dia ada parameter-parameternya. Nah, komponen ini kayak bisa kita masukin kayak gini nih. Ada tulisannya parameter, ada penjelasan juga. Parent komponen adalah the parent component of for dialog gitu. Kayak di kata saya bisa isi null atau this gitu. Kayak merujuk kemana untuk komponennya. Tapi karena kita di sini hanya untuk input dan untuk show sesuatu yang saya peragain di sini atau saya demonstrasiin di sini, jadi kita isi null aja gitu. Oke, baik Kak. Makasih Kak. Ya. Ada yang mau ditanyain lagi? Izin bertanya Kak, Ya. kalau mau inline di J-option-nya gimana Kak? Inline di J-option maksudnya gimana ya? Di enter Kak, enter. Iya, di enter di mananya? Di ini apa? Pertanyaan Di sini. Kalau di pertanyaannya bisa dipakein /n. Bisa. Kayak gini. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kayaknya belum ya. Oke, ini kan untuk input dan outputnya dari J-option pane, tapi kalian juga bisa bentuk inputannya tuh berupa pilihan gitu ya, option. Kan kalau misalkan kalian ngisi sesuatu, biasanya ada opsi misalkan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, atau misalkan hobi, ada listnya gitu ya, kalian bisa milih hobi kalian apa, selanjutnya. Bisa saya peragain. Jadi misalkan kita buat sebuah array gitu ya, mungkin kalian udah pernah belajar array juga sebelumnya. Jadi array di Java itu kita pertama deklarasiin dulu tipe datanya, terus buat kurung siku, lalu nama dari variable array-nya. Misalkan saya buat sini adalah genre buku misalkan. Itu misalkan udah saya isinya ada misalkan ada fantasi, terus ada romance, terus ada ujung,
terus ada action gitu misalnya. Nah, setelah kalian deklarasiin ini, kalau mau pakai JOptionPan untuk inputannya, jangan lupa kalian juga harus deklarasiin variabel juga kan, misalkan pilihan, terus JOptionPan. Nah, di sini kita pakai, nah ini ada ya, bentukannya panjang. Jadi di sini ada pertama komponen, terus ada objek, isi yang mau kita tanyakan. Terus di sini ada string, judul dari kotak inputan tadi. Terus ini ada integer i, yang tadi kita mau pilih message apa. Terus ada icon ini juga bisa diisi dengan null ya. Terus ini ada objek OS dan objek OL. Ini bakal saya jelasin. Ya, jadi misalkan di sini untuk ini kan komponen kita isi null aja. Terus ini kan tadi misalkan genre kesukaan, apa genre kesukaan Anda gitu. Apa genre kesukaan Anda. Terus ini misalkan kita buat nama judul kotaknya adalah genre. Terus kali ini pertanyaan saya buat dengan 3 gitu. Icon kita bisa isi dengan null. Nah, terus ARGS yang ini itu bisa kita isi dengan array yang kita buat tadi. Misalkan genre buku ini ya. Genre buku, terus yang di sini ini adalah defaultnya gitu ya. Jadi kalau kalian milih sesuatu kan dia biasanya ada defaultnya gitu ya. Yang paling atas pilihan, bukan paling atas sih, yang muncul langsung di layar gitu. Jadi saya bagian aja. Misalkan di sini adalah genre buku array ke-3 gitu. Oke, misalkan gini. Oke, di sini tuh dia kenapa error karena JOptionPan-nya ini harus kayak ditegasin lagi kalau itu adalah string gitu ya. Kita tambahkan string di sini. Oke, misalkan contohnya seperti ini, itu kalau di running, ini dibuat komen dulu aja. Jadi double. Oke, misalkan gini, terus saya running. Nah, jadi ini defaultnya bakal masuk ke sini gitu ya, yang paling depan. Pilihan defaultnya. Sini untuk pertanyaannya, ini kan apa genre kesukaan Anda. Terus ini judulnya adalah genre dan ini ikonnya adalah question karena saya buat sini 3. Nah, di sini tuh kita bisa milih gitu ya, yang ada di array yang kita buat tadi. Fantasi, romance, shoujo, action gitu. Kita pilih dan oke. Ini untuk pilihan. Nah, misalkan kalian mau buat ini bukan string gitu ya pilihannya. Misalkan kalian mau buat ini sebuah integer atau tipe data lain gitu. Misalkan integer bilangan. Kalau kita buat JOptionPan di sini, terus langsung kayak gini, misalkan angka kesukaan Anda gitu ya. Oke, di sini dia bakal ada error ya. Padahal kalau misalkan kita buat dengan string, itu dia nggak akan error. Nah, itu kenapa? Karena JOptionPan ini defaultnya adalah sebuah string ya. Jadi kita harus parsing dulu si JOptionPan ini ke dalam integer. Jadi kita buat di sini integer dot. Jadi kita buat di sini integer dot, kita buat di sini adalah parse in gitu ya. Parse in, terus JOptionPan-nya ada di dalam kurung. Kelebihan. Ada di dalam kurung ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi dia biar kelihatan gini. Oke, jadi ini kalau mau buat dengan integer, itu kita buat integer, parse in, lalu isi dari JOptionPan-nya. Misalkan kita mau ganti ini jadi double, ya kita tinggal ganti ini double, terus ini jadi parse double gitu.
Oke, jika kita running seperti ini, misalkan angka kesukaan Anda 1. Ini input dengan integer. Nah, untuk show message dialognya sama ya. Kalau maksudnya bukan untuk integer gini, cuman sama aja. Misalkan kita mau masukin dari genre bukunya tadi, maksudnya. Misalkan kita buat di sini di option 10, terus show message dialog gitu di sini. Itu kita mau masukin kayak gini gitu kan. Kita buat 0. Terus ini genre kesukaan saya adalah posisinya adalah si ini tadi ya, pilihan. Terus yang di sini itu kita buat genre judulnya, terserah. Terus untuk ini adalah misalkan karena ini mau information message gitu, kita bisa buat 1. Oke, kita coba ya. Ini coba kita bikin komen. Oke, misalkan genre kesukaannya adalah romance. Nah, langsung, oh nih saya lupa lagi pakai spasi ulang. Ini misalkan ini ya, misalkan mau default juga action langsung di-okein bisa kayak gini. Genre kesukaan saya adalah action. Untuk di option 10 kurang lebih kayak gini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Di option 10. Nah, di option 10 itu bukan hanya show input dialog dan show message dialog, ada banyak. Itu bisa dipelajari sendiri aja. Dia kayak ada untuk option sebenarnya ada pilihannya juga kayak gitu. Jadi ini kayak show option dialog atau apa gitu. Ada. Oke, saya akan ngejelasin untuk Mbak, mau nanya Mbak. ya, gimana? Ini saya ada error tapi nggak tahu di mananya Mbak. Error. Oke, bisa di share screen aja. Ini Mbak, errornya apa ya? Oke, sebentar masih loading di tempat saya. Oke, tempat saya nggak keluar apa-apa. Di yang lain gimana? Oke, udah dari keluar. Oke, ini no genre kesukaan saya adalah pilihan genre buku. Itu kurang ada tutup kurung Nah, kayaknya. Di mana nih ya? Tunggu, kayaknya sih. Tunggu, itu kan tadi 0 terus oh itu di setelah sebentar saya lihat dulu. Pilihan udah ya sama sih sama saya. Pilihan genre buku di option 10. Show message dialog 0. Genre kesukaan saya adalah pilih genre 1. Itu tanda Oh, ini. tambahnya masih di string. Oh ya, tanda tambahnya masih di string. Itu harus di luar dari petik 2. Ya, saya nggak sadar. Jadi coba dihapus saja tanda tambah yang di situ, pindahin di samping pilihan genre buku, di luar dari petik 2. Ayo, udah bisa Mbak. Makasih Mbak ya. Oke.
Oke, sebentar, sessionnya agak lama. Oke, ini untuk G-Option Band. Nah, yang lain ada yang punya kendala lagi? Atau mau nanya sesuatu? Mau tanya Kak, Iya. kan itu kan di bagian yang pilihan itu dia defaultnya kan pakai apa namanya? Pakai dari yang pilihan yang udah ada kan? Itu bisa nggak kalau misalnya yang eh, defaultnya itu nggak sesuai pilihan yang ada gitu? Kalau misalkan defaultnya nggak sesuai pilihan yang ada gitu ya, Iya dia Kak. tuh kayak string kita ini lebih useless gitu sih menurut saya. Jadi contohnya misalkan di sini genre lain gitu ya, misalkan genrenya adalah rock misalkan. Ini, terus kita running. Nah, genre di sini untuk rocknya dia nggak ada kan? Kan bisa lihat. Jadi dia masukin defaultnya jadi nggak ada sebenarnya. Lebih ke jadi ke apa ini indeks yang ke 0. Defaultnya jadi indeks yang ke 0. Ini kalau kita buat pilihannya kayak gini, itu bisa sama aja misalkan kalian isi 0 gitu. Selain dari itu. Jadi kalau kita isi 0 di sini, itu ya sama-sama aja kan. Dia masuknya defaultnya itu adalah indeks ke 0, fondasi. Oke, bisa dimengerti? Oh, jadi kalau misalnya mau bikin kayak di form gitu kan, biasanya kalau di form itu kan sebelum dijawab terusnya pilih gitu kan Kak. Itu berarti mendingan dimasukin ke pilihannya sekalian Kak. Itu Ya nggak sih sih? sebenarnya iya, cuman kalau makanya kata saya tadi di J option pen itu dia ada pilihan option ya yang memang benar-benar buat option. Ini kan hanya untuk show input dialog gitu kan ya sebenarnya. Terus yang ini adalah show message. Dia ada lagi namanya show option gitu. Itu kayaknya dia ada untuk pilihannya gitu. Kan kalau misalkan kalian isi pilih di sini, misalkan masukin pilih di sini, ya dia juga bisa dong milih pilihnya. Jadi misalkan saya buat di sini genre buku, terus ke 0 misalkan. Terus ini saya buat pilih gitu ya. Kalau misalkan kayak gini, kita running ya ada tulisan pilih memang. Tapi kalau misalkan kita langsung oke, ya kayak gini, genre kesukaan saya adalah pilih. Pilihnya masuk ke dalam optionnya. Jadi lebih baik kalau kalian mau buat pilih kayak gini, ya taruh aja di sininya mungkin. Jadi ini ganti jadi bukan genre tapi pilih gitu kan. Jadi lebih tahu kalau ini untuk memilih gitu. Ininya. Oke oke Kak, makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kayaknya untuk J option pen udah cukup ya. Yang selanjutnya kita bakal bahas tentang kelas gitu ya. Jadi kayaknya di pertemuan pertama itu Pak Didik udah nyoba gitu ya. Ini kan ada kelas main gitu ya di pertemuan 6. Kalau misalkan saya buat sebuah kelas lagi gitu ya. Mbak, Misalkan maaf, ya. sebelumnya itu bikin terminalnya ada di kanan gimana Mbak? Oh, bikin terminal ada di kanan. Ini tinggal di drag aja. Oh, Di bisa drag ya. kemana-mana. Oke Mbak ya. Oke. Ini kita coba buat new Java class gitu. Misalkan ini adalah metode gitu. Itu juga sempat ada yang nanya gitu ya. Apa bedanya static yang main ini dengan ini kan dia langsung dia masuk ke sini. Terus kok nggak ketemu. Oke, gini dia kan nggak ada mainnya gitu kan. Ya udah jelas kalau ini tuh kayak anggaplah di C++ ini adalah sebuah kayak metode kita bisa ditaruh di dalam ini kelas gitu ya, kelas secara misalkan kalian buat ini in main terus ada kelas di atasnya gitu. Nah di sini tuh kita bisa membuat sebuah metode gitu ya. Jadi contohnya misalkan saya buat di sini void nama. Oke.
void nama, dan di sini itu lupa, void nama, terus misalkan kita buat di sininya timeout.println dan nama saya. Nah, kan di dalam metode ini kita buat sebuah void nama gitu ya. Dan kita tuh pengen void ini itu bisa diakses di pertemuan 6 ini, di main class-nya gitu. Di sini kita buat namanya sebuah objek. Kan pemrograman berorientasi objek gitu ya. Jadi dari sebuah kelas itu dapat membentuk banyak objek. Nggak harus cuma satu dari sebuah kelas lain. Jadi misalkan ini method, terus saya membuat namanya M di sini ya. Terus new method. Kayak gini. Nah, M ini yang saya buat di sini itu adalah sebuah objek. Dan objek ini nggak harus cuma satu ya. Kalau saya mau buat objeknya banyak, misalkan sini saya buat N, terus saya buat MNOPQRSTU gitu, bisa. Objeknya banyak itu bisa. Jadi objek ini jatuhnya sama aja kayak kalian ngedeklarasiin sebuah variabel gitu ya. Ini kayak metode ini, anggaplah tipe datanya, terus ini adalah nama variabelnya gitu. Dan setiap objek yang kita buat itu juga dialokasikan memorinya gitu. Sama kayak kita mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, jadi untuk ini, kalau saya mau mengakses apa yang ada di dalam kelas method ini, bisa langsung M, terus di sini kita bisa akses namanya. Jadi kalau misalkan kita running di sini, nah kalian bisa lihat ya, ini isi dari void-nya masuk ke dalam sini. Dan jangan salah, kita juga bisa, ini kan kita buat kelas method gitu ya. Kalau kita mau buat kelas lain, maka map gitu misalkan ya. Oke, misalkan di dalam map ini kita mau buat sebuah void juga. Void umur gitu misalkan. Terus di dalamnya itu buat umur saya 19. Nah, kita itu pengen masukin ini ke dalam pertemuan 6, caranya sama aja kayak gini. Tapi kita bisa juga kayak, aduh males nih buat objek lagi gitu kan. Mau objeknya satu aja, gitu. Misalkan ini N ini nggak ada ya, cuma satu aja. Nggak pengen buat objek untuk classmate gitu. Kalian bisa masukin objek dari math-nya ke dalam metode sini. Misalkan math M sama dengan new math gitu ya. Ini. Nah, itu bisa. Tapi jangan salah juga, di sini itu untuk objek M, itu kalian nggak bisa ngakses yang ada di dalam map gitu ya. Kan M, titik. Oh ya, nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau kalian mau ngakses yang ada di map, ya ada jelas kalian bisa ngaksesnya di sini. Jadi M lagi, terus dot umur. Kalau kita bedain aja ya, ini misalkan map ini. Jadi di sininya ini. Ini adalah objek dari kelas yang ini, terus ini adalah math ini adalah objek dari math yang ini. Jadi kalau kita running, ya kayak gini, nama saya Anggi, umur saya 19. Ini untuk sebuah metode gitu ya. Metode itu adalah fungsi-fungsinya namanya metode. Terus itu untuk void ini, misalkan saya buat ini nama gitu ya. Kita juga bisa buat sebuah metode lagi dengan nama yang sama. Tapi kalau misalkan sama-sama begini, itu nggak bisa ya. Di dalamnya itu dia harus berbeda-beda isi parameternya. Misalkan saya buat di sini adalah string nama gitu. Nah, walaupun namanya sama, dia bisa gitu ya. Karena di sini dia nggak ada parameter, di sini dia bisa. Ini namanya method overloading.
Jadi di sini misalkan saya buatnya isinya adalah nama saya, terus dipluskan dengan nama kayak gini. Nah, kalau misalkan kita mau aksesnya, kita bisa isi namanya di sini. Atau kalau misalkan kita mau pakai ini sebuah inputan gitu, kita bisa pakai, misalkan mau pakai scanner gitu ya. Scanner, terus jangan lupa kalau kita pakai scanner harus diimport juga Java Article scannernya. Nah, di sini misalkan mau langsung sc dot next line gitu ya. Ini bisa. Jadi kalau kita running gitu, ini misalkan saya buat bintang misalkan. Jadi kebuka juga, maksudnya ke print juga isi dari void ini tadi itu nama saya bintang. Kalian juga bisa buat gitu kan, kayak gini lagi, tapi dengan parameter yang berbeda gitu ya, yang depan dan belakang misalkan. Kalau kayak gini, kalian mau buat nama saya adalah dengan nama depan dan nama belakang. Nama saya adalah depan plus spasi belakang. Kan kayak gini, itu bisa. Atau kalian mau buat void ini di dalam mat. Kalian tinggal panggil aja sama kayak tadi gitu ya. M terus panggil objek dari mapnya, terus masukin ini kan nama bentangnya, depannya adalah M adalah Muhammad, terus ininya adalah bintang gitu ya. Kalau kita running ini misalkan Susi gitu, nah jadi ini nama saya Susi, ini dari inputan tadi, terus ini adalah nama saya Muhammad Bintang. Untuk objek dan metode-metode ini, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah jelas ya, kalian juga kayaknya udah latihan berapa kali, udah ngerti mungkin sama ini. Oke, yang selanjutnya itu kita bisa buat konstruktor gitu ya. Jadi konstruktor itu anggapannya sama aja kayak special method gitu. Dia tuh jatuhnya sama kayak void karena dia tuh nggak punya nilai return gitu ya. Saya juga udah pernah belajar gitu, mungkin ini metode misalkan integer bilangan terus dengan parameternya inbuilt. Nah kalau kayak gini dia mau dibuat begini aja tuh nggak bisa gitu ya, dia harus ada nilai kembaliannya, nilai return. Nah kalau sebuah konstruktor itu dia nggak perlu nilai kembalian. Nah konstruktor sendiri itu namanya harus sama kayak nama kelasnya. Jadi misalkan saya akan buat sini metode gitu ya. Isinya isinya misalkan kayak ini konstruktor. Oh ya, lupa sistem. Ini dimasukin ke dalam. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kita buat begini, dia tanpa sebuah parameter, dia itu akan selalu print kan gitu ya, setiap kita membuat sebuah objek.
Jadi misalkan ini saya ingat komen dulu. Nah, kalau kayak gini saya run, nah dia akan muncul ya, ini konstruktor. Dan kalau misalkan kita buat sebuah objek lagi, kita buat objeknya banyak gitu ya. M, N, terus ada O, P. Nah, kayak gini, nah dia akan selalu ke print gitu ya, konstruktornya. Ini konstruktor, ini konstruktor, ini konstruktor. Nah, kalau misalkan ini juga, kita bisa buat konstruktornya gitu. Nah, terus kita mau buat juga sama gitu ya. Ini konstruktor, tapi kita buat dia beda, ini konstruktor classmate gitu. Ini konstruktor classmate. Misalkan kayak gini. Nah, kalau misalkan kita running di sini, nah dia bakal ikutan ya. Ini konstruktor classmate, ini konstruktor classmate. Karena di sini kan kita buat objek dari method.java gitu ya. Tapi di method.java ini dia punya objek dari classmate.java. Jadi masuk konstruktornya ke dalam sini. Untuk konstruktor sendiri itu dia juga sama-sama aja kayak metode lainnya, dia bisa overloading gitu ya. Jadi kita bisa buat konstruktor lagi, tapi parameternya harus beda gitu ya. Kan ini string apa ya? Hobi misalkan. Nggak kreatif jadi bingung. Di sini itu misalkan kita, kalau misalkan kayak gini, itu bisa juga kita buat sebuah atribut dulu gitu ya. Misalkan di sini kita buat string hobi. Jadi biar dia masuk ke dalam variabel hobi, kita buat hobi sama dengan hobi. Atau kalau mau mudah, itu bisa pakai this. Jadi kalau this itu bisa langsung kita ambil hobi sama dengan hobi. Gitu. Terus kita bisa sistem out.println, misalkan hobi saya adalah, nah di sininya adalah hobi tadi. Atau bisa juga kita buat this hobi. Gini. Kalau misalkan kayak gini, itu salah. Itu anggapanlah ini begini, terus itu di sininya kita buat M, kita ambil hobi tadi, hobi, nah ini kepanggilnya yang ini salah. Ini ya kok gini ya caranya. Jadi di sini metode M, metode N misalkan itu sama dengan new method, dan di dalam metode ini kita masukin hobinya gitu. Misalkan menyanyi. Kayak gini. Jadi kalau kita panggil, misal hobi saya menyanyi seperti itu. Tapi karena kita buat objek baru gitu ya, pengikut gitu ya, ini konstruktor classmate-nya. Kecuali kalau di sini kita hilangin ininya. Jadi yang ada hanya ini saja, ini konstruktor dan hobi saya adalah menyanyi. Untuk konstruktor ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Ini nggak ada ya. Ini juga kita bisa buat misalkan ini terus ada beberapa. Nah misalkan kita buat atribut banyak gitu ya.
Jadi itu kalau di NetBeans kita bisa langsung insert code di sini. Itu bisa langsung kita masukin konstruktornya. Ini kita bisa misalkan checklist beberapa doang, misalkan kalian mau atau nggak sama sekali. Atau bisa langsung select all. Nah, kalau di generate dia bisa langsung buat sebuah konstruktor gitu ya. Method di sininya string hobby dan udah ada semua di dalam sini. Nah, terus itu kalian juga bisa pakaiin setter getter gitu ya. Nah, setter getter itu biasanya berguna kalau ini misalkan saya buat sebuah atribut yang private gitu ya. Private kode misalkan. Nah, private integer kode misalkan gini. Nah, kalau di sini kita buat private integer kode gitu, itu kita bisa insert code di sini setter getter atau bisa salah satu kita masukin yang ini kode. Nah, itu bakal ada setter getter. Ini untuk penjelasan setter getter sih enaknya untuk pertemuan selanjutnya aja, karena kita bakal bahas juga kalau mau bahas setter getter, bahas access modifier juga. Biar jadi gambaran, access modifier itu ada 3 ya, ada public, ada private, ada protected. Gini deh. Access modifier itu ada public, ada private, ada protected. Ini untuk access modifier. Oke, yang mau saya jelasin sih udah ini aja. Ada yang mau ditanyain? Kalau mau dijelasin ulang, misalkan kurang jelas atau saya yang kecepatan, bilang aja. Dari Kak Bintang, ada yang mau ditambahin? Belum. Kecuali mungkin presensinya diisi, jangan lupa. Oh ya, presensinya ada di kelas ya, jangan lupa diisi. Ada yang mau ditanyain? Apa cukup? Sepertinya belum ada, Kak. Belum ada ya. Kalau cukup ya materinya udah gini aja sih. Karena ya udah cukup sih segini aja. Mungkin karena kalian udah belajar banyak sama Pak Didik gitu ya. Kami ketinggalan lumayan jauh juga. Kalian mungkin udah paham, tinggal ini kayak ngulas aja saya jatuhnya. Oke, udah sih. Oh ya, di TV kelas itu ada tugas ya. Tugasnya bisa dilihat di praktikum 6. Ada yang udah buka? Iya, Kak. Oke, di sini kalian bisa langsung kerjain gitu ya. Untuk ini tugasnya ada yang mau ditanyain nggak? Misalkan saya. Izin bertanya, Kak. Itu tugasnya dipisahkan ya? Yang di absen sama yang metode? Enggak, jadiin satu file. Maksudnya bukan satu file, satu project itu loh, satu. Ini. Jadi, misalkan kan punya main gitu ya. Di sini kan ada namanya main test Java gitu ya. Sebagai mainnya. Jadi di dalam main test Java ini inputnya ada di dalam main test Java. Terus yang tadi kelasnya kan kelasnya kan ada satu lagi tuh ya, metode Java. Terus isinya itu ada metode yang berupa operasi matematika kan.
Nah, di dalam main test ini kalian buat objek dari yang method.java. Nah, jadi intinya itu semuanya bakal ada di main test.java itu. Cukup jelas nggak? Outputnya berarti di J option-nya ya kak? Outputnya yang untuk J option kan itu ada inputan bla 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 itu outputnya semuanya di J option. Terus kalau yang operasi itu bebas sih. Kalau misalkan kalian mau buat J option semua boleh, atau mau buat di terminal juga boleh. Itu bebas. Terima kasih kak. Iya, ada yang mau ditanyain lagi untuk tugasnya? Oh ya Kak, untuk Iya, nggak sesuai V-class nggak Kak? nggak sesuai V-class gimana tuh? Maksudnya kan kalau di V-class itu kan dia input integer dulu, kemudian string, double baru. Mau dibalik-balik gitu? Ketika Nggak apa-apa. Yang penting kayak ada semua poin-poinnya. Oke Kak, kasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kayaknya untuk tugasnya cukup ya. Jadi kan Pak Didik udah UTS tuh ya. Rencananya saya sama Kak Bintang juga mau ngadain UTP. UTP-nya tuh bentuknya project gitu ya. Lebih enak soalnya. Dan projectnya individu. Karena materi kita juga nggak sebanyak-banyak itu. Jadi bisa diselesain individu. Dan untuk instruksinya apa aja itu nanti bakal dikabarin, bakal ditaruh di kelas juga. Waktunya bakal nggak cuma berapa hari gitu kok, tenang aja. Sama nggak ribet-ribet banget juga kok proyeknya. Itu cuma buat ngetes juga kalian udah paham sama materinya atau belum. Udah sih itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak untuk terakhir? Oke, kalau nggak ada saya balikin ke Kak Bintang. Oke, terima kasih Kak Anggi atas materinya. Lalu jangan lupa diisi presensinya, lalu sama pengalaman praktikum juga udah dibuat, silakan diisi. Lalu tugasnya itu juga sudah dikirim di V-class. Untuk deadline-nya bisa dilihat juga, sudah tertera juga. Nah, mungkin kita tutup saja praktikum kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih kak.